Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Junior Gautama, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pamulang, akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Proposal ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diajukan kepada dosen pengampu Bapak Sofa Sofiana, Eskom Enkom. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas bisnis yang berjudul 3 Perkasa Sports dengan baik dan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofa Sofiana yang telah memberikan tugas dan pembelajaran kepada saya, dan tidak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sehingga makalah ini terselesaikan. Yang pertama, di bab 1 pendahuluan ada identifikasi usaha, yang kedua ada latar belakang usaha, yang ketiga tujuan usaha, yang keempat ada manfaat usaha, yang kelima visi perusahaan dan misi perusahaan. Di bab 2 ini ada profil perusahaan, aspek produksi, aspek operasional, aspek pemasaran, rencana perluasan usaha, dan aspek keuangan. Ya, jadi yang di bab pertama ini ada identifikasi usaha. Identifikasi usaha melingkupi nama perusahaan, nama pemilik, bidang usaha, jenis produk, jenis usaha, alamat, kontak person, dan email. Di sini saya memilih nama 3 Perkasa Sport karena saya berdomisili di Tiga Raksa, Kelurahan Tiga Raksa, dan Kecamatan Tiga Raksa. Maka saya beri nama 3 Perkasa Sports. 3 Perkasa ini didapat dari tokoh utama pendiri Tiga Raksa, yaitu Raden Arya Wangsakara, Raden Arya Jasantika, dan Raden Arya Yudanegara. 3 Perkasa ini adalah 3 raksasa yang mendirikan 3 Raksa, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, yang menjadikan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Di sini bidang usahanya untuk pelayanan masyarakat, jenis produknya baju olahraga, sepatu olahraga, dan perlengkapan olahraga lainnya. Di sini beralamatkan di Kampung Tegalaju, RT 2 RW 5, Kelurahan Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Latar belakang usaha. Di era modern sekarang ini, pasti fashion merupakan hal sangat penting dan menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan muda. Perkembangan mode yang pesat, khususnya fashion dan aksesoris, menurut perubahan yang besar dalam berpakaian anak muda dan kaum hawa. 2 itu aja kita pegang. Dalam dunia modern saat ini memang paling sulit ditebak arahnya ya kemana, karena demikian secepatnya merubah dan mengikuti tren yang berlaku di dalam maupun di luar negeri.
Sehingga kita tuh harus ngerti apa tren sekarang gitu, apa yang lagi populer untuk sekarang gitu, untuk saat ini. Dan sekarang juga banyak orang-orang khususnya anak muda dan juga ada sebagian orang tua yang masih aktif atau yang baru terjun ke dunia olahraga, itu pasti sangat dibutuhkan tokoh-tokoh olahraga seperti ini. Semakin hari juga saya lihat perkembangan semakin pesat. Tujuan usaha ini untuk apa sih? Menyediakan produk dengan kualitas prima, original, dan terpercaya. Banyak tokoh-tokoh olahraga, saya mendapat riset kemarin, tokoh-tokoh olahraga di sekitar kabupaten ini produknya kebanyakan itu homemade, bukan original. Ada sebagian tapi harganya melampau jauh banget. Tujuan yang kedua ini tercapainya kepercayaan dan memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk yang diberikan. Jadi kita akan memberikan produk yang kualitasnya bagus meskipun original, tapi bukan rejekan, dan harganya juga masih bisa dijangkau, tidak berbeda jauh. Tiga, sebagai tempat yang dipercaya setiap orang. Itu dia, untuk dipercaya setiap orang kita lebih mengedepankan kualitas dan harga. Yang keempat ada mendapatkan keuntungan besar dan modal yang tidak terlalu besar. Sebenarnya kalau untuk kalian para investor ya, tidak terlalu besar kalau misalkan dihitung-hitung. Tuh, toko sport itu, toko olahraga yang mahal itu mungkin biaya sewa tempat atau membangun tempat gitu. Membangun tempat sih tidak terlalu besar ya, karena bisa kita pakai untuk jangka panjang. Tapi untuk menyewa tempat itu kan jangka pendek, kontrak juga harus diperpanjang terus. Yang kelima, untuk menerapkan jiwa kewirausahaan. Karena di sini saya masih pemula, saya juga masih sambil belajar untuk para investor yang ingin invest ke saya gitu. Jadi kita belajar sama-sama, kita mulai dari nol agar berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala. Orang sukses karena kita mau belajar. Betul no? Yang keenam ada untuk menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Di sini kita simpan 1-2 orang penjaga toko kan, ada yang untuk marketingnya juga,
untuk online lah istilahnya. Kemungkinan besar kalau usaha ini maju bisa membuka cabang atau membuka relasi-relasi lain, atau bisa juga memperluas toko. Jadi semakin berkembang usaha, semakin maju, semakin banyak kita merekrut SDM untuk bekerja bersama kita, semakin banyak juga berkurang angka pengangguran di Indonesia, biar nggak jadi beban orang tua terus yang kerjanya hanya rebahan, minta duit, nongkrong sana sini, main slot, babeakeun. Manfaat usaha, pasti manfaat usaha dari 3 perkasa ini. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Jadi orang mau main badminton, kita udah sedia, kualitasnya juga terjamin. Mereka bisa memilih sesuai selera masing-masing gitu. Mau main futsal, sepatu ori, enak dipakai, harga murah, itu selera konsumen sekarang. Kedua, menciptakan lapangan kerja, yaitu tadi seperti poin yang 6 ini, untuk menambah daya tampung juga tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Semakin banyak kita menjual, semakin banyak kita mendapati keuntungan, itu semakin besar juga peluang kita untuk maju dan sukses di bidang wirausaha ini. Visi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan ini atau toko ini sebagai sarana toko yang menyediakan berbagai produk-produk dan pelayanan atas kebutuhan dalam hal olahraga. Yang kedua, sebagai open shop yang berperan menjamin kualitas barang serta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen dan dapat dipercaya oleh para customer. Yang ketiga, membantu para customer dalam mengatasi solusi keterbatasan alat olahraga yang melingkupi hobi dan minat agar mendapatkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Ini itu dia. Produk original. Kalau saya riset di toko lain ya, toko-toko olahraga lain, produk original tidak sesuai dengan kantong. Yang sesuai dengan kantong tidak original. Kayak misalkan sepatu bola, sepatu futsal, 3-4 kali bertanding udah jebol, harus disol. Itu dia. Sini kita ngedepanin kualitas dan harga. Pokoknya misi perusahaannya apa sih? Misinya itu kami menjamin produk yang aman dan berkualitas serta pelayanan paripurna. Layanan yang bagus, kita fasilitas kita banyakin, wifi ada, AC ada, nonton TV ada, bahkan nanti kalau misalkan rame bisa kita sediain PlayStation. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, yaitu dia produk original, kualitas terjamin, harga ramah di kantong. 3 kan, namanya juga 3 perkasa.
Yang ketiga ada menyediakan produk dari kalangan muda tua. Ya dalam dunia olahraga sih nggak kenal muda tua ya. Mau yang muda, mau yang tua, kalau dia hobi olahraga, ya tidak pandang usia kalau menurut saya. Yang keempat, berjuang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Itu dia. Kalau kita penjualan banyak, omsetnya lebih tinggi, itu kehidupan juga lebih baik. Itu kesuksesan kita semua. Bab 2. Oke, kita mulai pembahasan di sini. Di sini ada profil perusahaan. Pertama, jenis usaha, nama perusahaan, dan ruang lingkup usaha. Usaha ini saya jalankan di bidang olahraga. Nama perusahaan ini Tiga Perkasa Sport, dan lingkup usaha toko ini kita rancang dengan sebaik mungkin karena bisa berpengaruh dengan maju mundurnya perusahaan. Maka dari itu kita berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk konsumen. Kayak misalkan fasilitas pelayanan itu harus maksimal gitu. Meskipun usaha kecil, tapi fasilitas ada, pelayanan maksimal, itu orang-orang bakal lebih lebih terjanjikan gitu, lebih puas. Mereka juga pasti akan merekomendasikan kepada rekan-rekan mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, keluarga besar gitu kan, kalau lagi kumpul keluarga. Toko ini juga tidak terlalu jauh gitu. Kenapa saya ingin membuka toko olahraga? Karena tidak jauh dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan itu dari sini sekitar 10 menit jika ditempuh dengan sepeda motor, 10-15 menit. Dan akses transportasinya juga mudah dijangkau, lancar. Dari akses tol Belaraja Timur juga dekat gitu. Sekitar ya 20-25 lah, 25 menit. Aspek produksi, ada jenis produk, keunggulan produk, jumlah produk, sumber produk, peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Oke, kita bahas jenis produk dulu. Sini kita akan menjual produk olahraga. Ya, yang pastinya untuk olahraga sih ya, perlengkapan olahraga untuk olahraga. Ini melingkupi sepatu bola, sepatu futsal, raket badminton, raket tenis, sarung tinju, kayak sarung tangan kiper, jersey, dan lain-lain lah, aksesoris lain-lain, bola misalnya, deker, bandana, ban kapten,
Seperti itu. Di keunggulan produk ini memiliki beberapa macam keunggulan. Yang pertama, harga terjangkau. Kedua, kualitas dan mutu produk terjamin. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebutuhan hobi dan minat tiap orang. Nah, yang keempat nih, produknya aman dan original, legal, 100% halal. Kalau kata makanan tuh 100% halal. Jumlah perencanaan stok produk di sini saya akan nyetok dulu 100 pasang sepatu bola, 150 sepatu futsal, sarung tangan kiper 40 pasang, sarung tangan tinju 10 pasang, raket badminton 30 piece, raket tenis 10 piece, bat tenis meja 15 piece, dan jersey 200 setel, celana dan baju. Kenapa sih sarung tinju banyak 10? Kan peminatnya jarang di kabupaten. Ya memang jarang bukan berarti tidak ada. Jarang Anda tidak mempunyai riset, Anda tidak tahu di mana saja yang membutuhkan. Kenapa di sini 10 pasang? Karena om saya pengurus Pertina untuk di tinju amatir kabupaten yang kemarin habis Polprov, alhamdulillah mendapatkan emas. Sasananya berada di Kecamatan Balaraja, lingkup kerja om saya, yang tidak jauh juga dari sini. Sumber produk. Di sini kita akan bekerja sama dengan PT KMK, PT Cingguh. Kenapa kita bekerja sama dengan PT itu? Karena dia memproduksi jersey, sepatu, susah KMK ya. KMK itu produksi sepatu. Dan pabriknya juga dekat gitu dengan lokasi saat ini. Kebetulan saya juga kerja juga kan di pusat pemerintahan kabupaten. Saya memiliki relasi dan beliau juga memiliki akses untuk pabrik tersebut, maka akan lebih gampang untuk mendapatkan produk. Meskipun di partai-partai kecil gitu, bisalah sedikit-sedikit. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Di sini kita ada modal investasi. Apa aja sih modal investasinya? Itu para investor yang akan berinvestasi. Sini ada 9 modal yang harus disiapkan para investor. Yang pertama bangunan, yang kedua mesin dan peralatan seperti kulkas, meja, phone, office atau kasir. Yang ketiga ada sofa. Yang keempat ada televisi. Yang kelima komputer. Keenam AC. Yang ketujuh rak produk. Yang ke-8 gantungan baju. Yang ke-9 ada wifi, instalasi wifi. Modal kerja. Modal kerjanya itu apa aja sih?
Modal kerjanya itu ada produk bahan, yaitu peralatan untuk belanja, dan yang kedua ada peralatan kantor seperti nota dan lain sebagainya. Aspek operasional, waktu kegiatan operasional itu di sini kita membuka setiap hari ya, tapi dibatasi. Untuk hari Senin sampai Jumat itu buka jam 9, tutup jam 10 malam. Dan hari Sabtu dan Minggu itu buka pukul 10, tutup jam 6 malam. Kok Sabtu Minggu sebentar banget nggak kebalik bang? Enggak, karena kita di sini juga memikirkan untuk karyawan juga gitu kan. Senin sampai Jumat kerja mereka, Sabtu Minggu kerja, kita kasih keringanan apa untuk jaga toko. Kita kan nggak tahu setiap orang gimana, daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di toko, lebih baik kita Sabtu Minggu membebaskan gitu kan. Yang penting dia buka jam 10, tutup jam 6, udah bebas sananya. Tutup toko, closing, laporan, selesai. Jumlah tenaga yang dibutuhkan, sini ada 2 yang dibutuhkan, yaitu pemilik yang bertindak sebagai penjual juga, yang melakukan controlling juga, dan pemesanan produk, dan ada rekan 1 untuk membantu operasional, mengelola sosial media dan promosi. Berhubung saya di sini juga kerja gitu, maka untuk penjual dan controlling serta pemesanan produknya akan dilimpahkan oleh karyawan 1 lagi. Proses pengadaan barang, ada beberapa di sini proses pengadaan barang. Yang pertama, melakukan stok opnam tiap hari sebelum closing toko, yang bertujuan untuk mengecek ketersediaan produk. Jadi setiap hari itu buka toko, ada penjualan, nggak ada penjualan, dicek lagi, lapor lagi, seperti itu, agar lebih terkelola gitu kan. Apakah ada yang hilang atau enggak gitu. Yang kedua, melakukan pencatatan pada setiap barang masuk dan keluar. Ya, masih sama seperti stok opnam. Begitu barang masuk, laporan, tulis, masuk database, entah bikin manual, entah melalui aplikasi. Mungkin nanti bisa melalui aplikasi ya, database ini, aplikasi database stok barang gitu. Jadi setelah dirinci dari sini, untuk melakukan stok opnam itu akan lebih mudah sebenarnya. Ini tinggal ngecek apakah sama atau tidak gitu kan. Yang ketiga, melakukan pemesanan produk kepada distributor yang barang masuk terjadwal, yaitu seminggu sekali dilakukan pada hari Senin.
Ya, jadi pemesanan produk kepada distributor itu atau pabrik terkait. Kalau distributor sih kita juga sebenarnya mengarah untuk menjadi distributor gitu kan, karena dari pabrik kita dropot ke kita menjual juga gitu. Jadi proses pemesanan ini dilakukan setiap hari Senin, karena menurut saya Senin itu awal ya, jadi lagi sibuk-sibuknya, lagi ada gitu kan. Dari perusahaan juga pasti atasan-atasan head office-nya pasti ada kalau hari Senin. Kalau Minggu kan jarang ada, bingung kita laporannya untuk pemesanannya juga. Yang keempat, controlling dan melakukan pengecekan barang yang telah dipasok oleh mitra usaha. Yaitu dia, setiap barang masuk kita ngecek, apakah produk ini ada reject atau tidak, apakah sesuai pesanan atau tidak, itu akan dicek lagi gitu. Karena kan yang kita tujukan kualitas. Yang kelima, menata atau mengisi kembali ketersediaan barang yang kosong. Ya, jadi kalau misalkan barang habis kita tata, barang kosong isi, dan tidak acak tempatnya. Sepatu bola, sepatu futsal, sepatu tinju, seperti itu. Aspek pemasaran. Sini saya bikin analisis SWOT-nya. Itu kekuatan dari perusahaan ini apa nih untuk lebih maju. Yang pertama yaitu kualitas produk yang baik dan prima. Yang kedua, harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, berbagai macam produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keempat, usaha yang menguntungkan. Yang kelima, banyaknya diminati oleh berbagai kalangan remaja, tua, dan muda. Yang keenam, itu target pasar yang jelas, yaitu kalangan remaja, tua, dan muda, khususnya para pecinta olahraga. Untuk kelemahannya sendiri, sini ada produk yang diperjualkan tidak semua memiliki label. Jadi original tidak memiliki label, ya sebentar dulu, mohon maaf, kita sesuaikan dengan kebutuhan dulu. Kalau sepatu futsal, sepatu bola, is okay. Tapi kalau misalkan seperti bandana atau deker, itu kan tidak semuanya ada label gitu. Dan produksinya juga saya belum mengetahui siapa yang memproduksi seperti itu, peralatan seperti itu. Yang kedua, tidak semua orang cocok dengan produk yang ditawarkan. Ya, jadi seperti itu.
Kenapa tidak cocok? Jadi begini, kalau misalkan orang hobi futsal gitu, hobi futsal melihat sarung tinju nggak cocok kan. Pada dari itu kita lebih melengkapi lagi. Orang hobi tinju cari adanya sepatu futsal doang sama sarung tangan kiper. Masa tinju pakai sarung tangan kiper? Ya enggak. Maka dari itu terjadi kekuatan di sini nih, poin kekuatan. Berbagai macam produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Peluangnya apa? Di sini kita ada peluang. Peluangnya apa? Daya beli konsumen tinggi. Perkembangan iptek yang semakin maju dapat mempromosikan produk juga. Selera pasar juga di dunia olahraga saat ini udah menjadi tren masyarakat banget gitu kan. Jadi peluang untuk mengembangkan bisnis toko olahraga ini juga semakin besar gitu. Dan besar pasar serta pertumbuhan pasar juga semakin pesat gitu kan. Jadi nggak menengah ke atas aja yang menggunakan gitu, menengah ke bawah juga bisa. Selain itu juga nggak hanya remaja yang ngegunain gitu, orang tua, anak-anak juga bisa membeli dan memakai produk ini gitu. Kalau dulu kan tinju, wah tinju itu orang-orang wah gitu kan, bapaknya angkatan misalnya, anak saya dimasukin sana di stratnya gitu kan, atau bisa juga basket atau skate, si kalangan menengah ke atas. Dan di sini juga pemasaran melalui media sosial sebagai peluang juga kalau menurut saya. Peluangnya apa? Dunia teknologi ini semakin maju. Jadi kita posting di WhatsApp aja, orang juga banyak tertarik gitu. Wah, gua hobi ini nih. Si ini jualan ini. Jualan apa namanya? Jualan olahraga nih. Coba gue tanyain, harga cocok, kualitas oke, ya deal. COD, cek, oke, deal, langsung bayar, produk terjual, masukan ada, keuntungan ada, benar nggak? Ancaman ya. Ancamannya sih cuman selera konsumen. Ada 4 sih di sini. Selera konsumen. Ya intinya kita maksimalkan biar konsumen nggak lari ke toko sebelah seperti film, biar nggak nyari di online shop lain gitu kan. Perubahan pendapatan konsumen. Nah, Indonesia nih, bukan Indonesia, dunia sih. Dengar-dengar saya lihat berita sih akan
ada resesi gitu ya, ya mungkin kita lebih mengoptimalkan harga gitu, harga yang lebih optimal, yang lebih terjangkau mungkin ya. Yang ketiga, ketidakcocokan konsumen terhadap produk atau treatment yang ditawarkan. Jadi gimana ya? Ya kita tuh harus lebih menyesuaikan model. Misal sepatu bola lagi tren apa nih? Sekarang Piala Dunia. Oh, sepatunya, kita lihat sepatunya Messi, modelnya begini. Sepatunya Mbappe, model begini. Jadi kita bisa menyesuaikan. Mungkin para pecinta olahraga ngefans dengan mereka, ingin mengikuti gaya mereka, fashion mereka kan lebih mudah gitu. Yang keempat, banyak produk kompetitor yang dijual luas seperti mall dan online shop seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya. Ya, itu dia. Kita harus bisa mengelola atau merencanakan kisaran harga penjualan. Kita juga mungkin, saya atau para investor yang ingin berinvest pada saya gitu, untuk lebih jelasnya ya kita harus melakukan riset gitu. Riset apa? Riset harga pasaran yang dijual seperti mall atau online shop lain seperti blibli.com, laku-laku, kan banyak tuh sekarang yang produk original murah tapi tidak tahu reject atau tidak kan. Mungkin kalau di online shop sesekali lah membeli produk di online shop, satu barang atau dua barang setiap per 2 atau 3 bulan sekali gitu. Agar kita tahu kualitas mereka sama tidak sama kita gitu, dan harganya juga lebih terjangkau mana gitu. Strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dari segi demografis, yaitu jenis kebutuhan pasar, kepuasan pelanggan, dan cepat target. Dari segi psikografi, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua yang ingin melakukan hobi dan minatnya dalam berolahraga. Targetnya apa? Konsumen dengan kemampuan ekonomi kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki pemasaran yang lebih baik. Target pasar dari kalangan kelas menengah ke bawah, dari anak-anak sampai orang tua, dengan pemberian harga yang terjangkau serta tidak menyulitkan pembeli. Mungkin harga udah murah, nanti kita juga setiap Jumat akan memberikan promo. Kalau sudah berjalan untuk menarik para konsumen, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak senang promo dulu. Positioning, pusat ini memberikan solusi terbaik bagi konsumen dan menyediakan berbagai
barang original yang dipasok langsung dari pabrik. 3 perkasa jadi pesaing bagi toko olahraga lain. Ya, kalau kita drop out dari pabrik langsung ya pasti toko-toko lain merasa saingi. Apalagi di sini sekitaran Kabupaten Tangerang itu masih sedikit toko olahraga. Mungkin banyak di daerah, khususnya di daerah Bojong, Cikupa, tapi kebanyakan produknya homemade, jadi buatan rumahan. Oke, kita langsung ke flash ya. Jadi toko ini beralamatkan di depan rumah saya, di Kampung Tegal Baju, RT 2 RW 5, yang dekat dengan pusat pembelanjaan, sekolah, serta pemukiman. Sini juga banyak rumahan baru juga banyak, pusat pembelanjaan dekat, pusat pemerintahan dekat, sekolah juga banyak di sini. Di sini juga kita menempatkan lokasi pas pinggir jalan, pas juga orang untuk akses ke sekolah, pusat pembelanjaan, pusat pemerintahan, atau perumahan sekitar juga pasti akan melewati jalan utama yang akan dibangun juga toko olahraga ini. Promotion, jadi kita akan melakukan promosi dari toko ini baru buka sampai berjalan. Jadi kita mempunyai beberapa promosi, yaitu menyebarkan brosur ke daerah rumahan terdekat, perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan di sekitar lokasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu di sini sudah juga lumayan banyak. Di daerah Citra Raya sudah ada STIG PPI dan Teknokrat. Teknokrat juga membuka cabang di Kampung Google, Kelurahan Kadu Agung, yang dekat juga dengan pusat pemerintahan. Dan di dekat rumah saya juga sekitar 5 menit jika ditempuh dengan motor terdapat kampus Universitas Tangerang Raya atau Untara, maka akan lebih mudah memasarkannya. Untara sendiri, mohon izin tambah, Untara sendiri dekat dengan perumahan Sudirman Indah. Oke, lanjut. Di sini membuat katalog produk 3 Perkasa Sports. Jadi kita juga membuat katalog untuk orang-orang masyarakat yang ingin membeli. Kita menyediakan katalog di toko dan kita juga akan upload di WA bisnis. Itu akan lebih mudah masyarakat atau konsumen yang ingin membeli dan memilih produk.
Yang ketiga, melalui informasi para pembeli dari mulut ke mulut. Seperti yang di awal saya bilang, pasti kalau fasilitas kita oke, kualitas oke, harga terjangkau, pasti akan merekomendasikan ke teman-temannya atau keluarga, rekan-rekannya. Yang keempat, advertising, melakukan endorsement atau paid forward kepada influencer di berbagai sosial media. Nah, poin keempat ini sendiri, saya juga mempunyai kenalan model, punya selebgram, punya tiktokers, gitu kan. Jadi akan lebih mudah membantu promosi dengan melakukan endorsement. Dan teman satu lighting saya sendiri yang seumuran gitu, dulu satu SSB juga, jadi bapaknya punya sekolah sepak bola, yaitu Kembali Tolib, yang mungkin kemarin dia bersama Persebaya, sekarang dengan di mana saya lupa. Jadi kan lebih memudahkan gitu. Atau dengan para Pertina, atlet-atlet Pertina yang kemarin ikut Polpop atau yang lainnya juga bisa. Bayar online, buat akun sosial media di Instagram, Twitter, dan selalu mengupdate informasi, mulai dari informasi kecantikan. Oh iya, informasi kecantikan itu apa? Cantik promonya dan juga testimoni penggunaan produk olahraga, ya kan? Kalau oke, orang tertarik. Kalau tidak, ya mohon maaf. Dari itu kita akan lebih memaksimalkan harga produk olahraga. Dari harga sepatu futsal dengan harga 1 juta, sepatu bola 500, sorotan kiper 500, raket badminton 700, raket tenis itu 200, jersey 200.000, tenis meja 30.000, aksesoris lainnya 25 sampai 2,5 juta. Oh, gede banget aksesoris lainnya. Ya bisa saja samsak atau alat gym, ringan-ringan. Rencana perluasan usaha, jika ada tanggapan positif dari semua pihak, ada modal yang mendukung, ya saya akan memperluaskan toko atau perluasan penjualan usaha ini, yaitu ada beberapa poin: memproduksi jersey sendiri, jadi nggak perlu membeli jersey ke orang lain gitu, atau ke klubnya langsung. Meskipun kita membuat jersey sendiri, tapi kita juga akan melakukan tahapan-tahapan untuk lolos kualifikasi untuk mendapatkan lisensi dari tim-tim terkait. Kan enak, kayak misalkan kalau alat musik itu ada di Jogja, saya tidak bisa sebut merek ya,
ada di Jogja salah satu pengrajin alat musik pembuat gitu yang sudah mendapatkan lisensi dari Yamaha, dari Fender, seperti itu. Jadi bukan KW, mohon maaf, kita tetap mengedepankan kualitas dan originalitas. Meskipun memproduksi sendiri tapi kita udah punya lisensi, sama aja dong. Ori buatan kita, lisensinya juga ori, berarti sama aja kualitas kita dengan kualitas mereka. Sini memperbanyak jenis produk yang dijual sehingga lebih lengkap. Itu dia, seperti alat gym, mungkin nanti kita bikin tokonya lebih besar, lebih lengkap lagi. Memperluas cakupan bidang usaha seperti membuka layanan pelatihan olahraga. Nah, ini dia. Semakin besar, semakin berkembang, bisa aja kita buka sasana di sini. Saya akan mengundang, misalkan buat sasana di sini saya akan berkonsul dengan ini Om Rahman, yang kebetulan juga alhamdulillah petinju juara dunia kelas WBA dan IWF kelas terbang ringan, yang alhamdulillah juga saya dekat gitu dengan beliau, yang akan bisa merekomendasikan pelatih-pelatih di sasana ini, atau misalkan membuka hoki di sini, yang akan dilakukan pembelajaran atau pelatihannya dengan guru ketika saya di madrasah yang sekarang sudah dipercaya untuk Indonesia, melatih hoki Indonesia, yaitu Pak Dadang Sumantri. Terus di sini ada perluasan usaha dan lengkapnya desain interior dari ruangan. Ya, desain interior seperti misalkan poster-poster atau langit-langitnya kita desain lebih estetik untuk menarik pelanggan dan kenyamanan pelanggan. Anak muda juga kan kadang berbelanja tidak hanya berbelanja saja, pasti kan ada ingin berfoto atau apa. Dari aspek keuangan, ya ini dia untuk para investor. Mohon dukungannya, saya minta 50% aja ini untuk buka usaha ini. Sini pembiayaan atau modal investasi ya, sini bangunan itu sekitar 100 juta. So, kita bikin 2 lantai, 100 juta nih sudah bikin 2 lantai. Alhamdulillah di sini tanah juga punya sendiri gitu, jadi tidak nyewa atau kontrak gitu. Sofa dan meja untuk para pelanggan, TV, komputer, AC, kulkas, rak produk, gantungan baju. Rak produk di sini 2, gantungan baju ada 100, dan terakhir biaya instalasi internet. Total sekitar 100
18.600.000. Total gaji ini untuk 2 orang ya, karena pasaran menjaga toko di sini tuh masih sekitar 1 jutaan, maka kita lebihkan 250 karena Sabtu Minggu masuk, penyusutan, biaya pemasaran 1 juta per bulan, biaya yang tidak terduga 1,5 juta untuk antisipasi, biaya internet 400 per bulan, biaya lain ini juga bukan tidak terduga, mohon izin, maaf. Biaya lainnya itu seperti ada tambahan biaya gitu. Untuk apa, makan, air galon gitu kan. Sini ada analisa biaya tidak tetap, itu perawatan mesin 1 juta, biaya bahan baku atau produk beli. Ini bisa dikurangi nanti, disesuaikan dengan kebutuhan, karena ini saya hanya mengira-ngira. Biaya listrik, biaya power bank, di total biaya itu biaya tetap dan tidak tetap ada 86.800.000. Oke, kita mulai hitung-hitungan ini. Biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan per bulan yaitu 68.400.000 dibagi 12 bulan itu 5.700.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan 5.700.000 juta. Jadi totalnya 24.100.000. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 bulan untuk jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Harga jual per peralatan yang ditentukan adalah 30 sampai 2,5 juta. Berarti modal awalnya tetap 86.800.000. Analisis titik impas BP nya, break even point. Total biaya produksi selama 1 bulan dibagi jumlah produk. Jadi biaya produksi selama 1 bulannya yaitu 24.100.000 dibagi 50 peralatan, berarti terdapat harga per unitnya 450.000. Ini untuk 1 sepatu. Jika kebutuhan pasar, harga peralatan per unit adalah 500. Biaya produksi, total biaya selama 1 bulan ditambah harga per unit. Jika harga per unit kita misal dari pabrik 400.000, berarti 24 juta dibagi 400.000 60. Jadi untuk mendapatkan titik impas dalam 1 peralatan olahraga harus terjual 60 dengan harga per peralatan 500.000.
untung toh 100.000, kecil-kecil jadi bukit. Laba rugi, pendapatan di sini sama dengan peralatan yang terjual kali harga jual, 60 kali 500 yaitu 30 juta. Total biaya produksi sama 1 bulan 88 juta 433.000. Keuntungannya, pendapatan dikurang total biaya produksi 30 juta dikurang 24 juta 100, yaitu berarti 5.900.000. Jadi keuntungan yang diperoleh menjual 60 sepatu bola, sepatu bola sepatu futsal tadi, lupa sebentar. Sepatu bola 500.000. Jadi untuk penjualan sepatu bola 60 pasang dalam 1 bulan akan memperoleh keuntungan 5.900.000 pembiayaan modal. Oke, kita hitung di sini biaya produksi sama laba usaha 24 juta 24.100 dibagi 5.900.000 itu terdapat 4,1 bulan berarti. Jadi modal yang akan kembali dalam 4 bulan 3 hari, dan penjualan sehari yaitu 10 peralatan olahraga dengan harga 500.000 per peralatan untuk 30 hari kerja. Jadi untuk dapat modal balik itu dan memperoleh keuntungan, kalau misal sehari 10 peralatan gitu, itu kita mendapatkan waktu 4 bulan 3 hari. Tapi kan di sini tidak hanya menjual satu item saja gitu kan, saya juga menjual banyak item. Di sini saya juga hanya memberikan hitungan untuk penjualan sepatu bola saja, karena peralatan olahraga itu banyak, tidak mungkin juga saya sebutkan satu persatu. Mungkin jika terdapat investor atau para investor tertarik untuk investasi kepada saya, itu akan saya jelaskan satu persatu. Oke, presentasi ini saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan serta tutur kata yang tidak membangun atau mendidik. Mohon maaf juga apabila banyak perhitungan yang salah. Dari sini juga akan terus mempelajari dan mencoba menghitung lagi maksudnya. Untuk sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.